Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena itu maka dalam konsep pengembangan diri dalam keluarga ini jangan meremehkan sebuah kebaikan meskipun tampak sepele. La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan sebuah kebaikan meskipun hanya dengan bermanis muka saat berjumpa dengan saudaramu. Dalam hadis yang lain, tabasamu kali akhika sodakotun. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Bagi Anda mungkin sepele, ketemu orang dengan tersenyum itu sampai sepele. Tapi bagi orang yang sedang membutuhkan wajah yang cerah untuk memberikan energi positif, itu sangat berarti. Anda mendengar kabar teman Anda kaya raya bangkrut, sekarang jadi miskin. Anda pengen menghibur dia dan Anda sadar Anda tidak punya uang. Sesama orang miskin, apa yang bisa dibantukan? Jadi dalam konteks Anda tahu teman Anda bangkrut, tapi Anda membantu secara finansial nggak punya, maka Anda berpikir, nanti kalau ketemu saya akan tersenyum selebar-lebarnya, setulus-tulusnya, saya akan doakan dia sabar. Begitu ketemu Anda tersenyum, ya akhi, insya Allah kamu sanggup menjalani ini, sabar ya, insya Allah kamu kuat, dan tersenyum. Mungkin Anda nggak memberikan bantuan materi atau finansial kepada orang ini, tapi senyum Anda yang tulus, doa Anda yang tulus itu bagi dia sudah menghibur pada situasi seperti ini. Dan itu jangan kamu remehkan. Lah kalau kepada teman saja kita tidak boleh meremehkan, sekedar tersenyum, bagaimana kepada suami dan kepada istri sendiri, kepada anak-anak sendiri? Mereka lebih layak memandang ayahnya tidak muram, tidak masam. Bagaimana seorang istri berusaha untuk di depan suami tersenyum meskipun dia menyembunyikan kekecewaan? Makanya salah satu istri yang solehah, idza nadarta ilaiha sarotka, kalau kamu pandang dia menyenangkan. Bagian-bagian yang termasuk menghidupkan suasana sakinah itu adalah kita berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga. Meskipun itu hanya dengan menyembunyikan kecewaan dan di depan suami atau istri kita menampakkan wajah yang ceria. Urusan kantor, sampai rumah kita jadi ayah. Jangan sampai di rumah kemudian urusan kantor kita bawa-bawa. Marahnya sama direktur, di rumah istri kita yang jadi korban kemarahan. Itu nanti tetap tidak nyaman di jalan. Nah, ternyata untuk tidak meremehkan ini harus belajar dari hal yang kecil-kecil dulu. Dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau Anda mau bisa melihat nikmat Allah yang luar biasa, cobalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada manusia. Senyum istri Anda itu nikmat, anak-anak yang baik itu nikmat, tetangga yang baik itu nikmat, masakan istri sebelum kita berangkat kerja sudah tersedia itu nikmat, baju setrika sebelum kita berangkat kerja itu nikmat, anak-anak yang tidak minta barang mahal pada saat kita nggak punya uang itu nikmat. Karena meskipun kita nggak punya uang, kalau tahu anak kita minta barang yang mahal, kita juga merasa sedih loh kalau tidak bisa memenuhi. Orang yang tidak belajar mensyukuri yang kecil-kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Orang yang tidak pernah bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Intinya, kalau kita mau menjadi orang-orang yang hebat, mulailah dari yang kecil-kecil, mulailah dari menghargai sesama manusia, agar Anda bisa mensyukuri yang besar-besar dan agar Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang di atas itu saya tampilkan sebuah hadis yang berbunyi, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghina nafas. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghidupkan kekayaan jiwa dalam keluarga kita? Belajarlah untuk mengenali sebuah kebaikan dan sebuah nikmat agar Anda punya alasan untuk mensyukuri dan menghargainya. Oke. Karena itu maka kita perlu menghidupkan budaya untuk saling menghargai di dalam keluarga.
Kita membutuhkan budaya untuk saling menghargai di antara keluarga kita. Bahkan kalau kita memang ingin membentuk budaya saling menghargai, kalau perlu kita mengadakan simulasi. Kita sengaja merekayasa sebuah kejadian agar dengan kejadian itu kita bisa memberikan penghargaan pada anggota keluarga. Misalnya, saya mau pergi ke masjid di belakang rumah, biasanya di depan rumah. Saya pengen ke musola yang ada di belakang rumah, tapi sandal saya ada di depan rumah. Maka saya panggil anak saya, Mas, ambilkan sandalnya Abi yang di depan rumah itu yang warna coklat. Oh iya Bi, dia ambil. Begitu dia ambil, kemudian saya punya alasan untuk mengatakan, jazakumullah loh sudah mengambilkan sandalnya Abi. Ngambil sandal itu sendiri, saya bisa. Saya pernah ngambilnya dari toko, lebih berat karena baru, ini kan sudah trepes karena sudah sering dipakai. Ditambah dengan kardusnya, ditambah dengan sumpalnya itu, ditambah dengan plastik, saya bisa. Ini lebih tipis, saya pasti lebih bisa, lebih ringan. Tapi saya tidak bisa memberikan ucapan terima kasih kepada anak saya kalau saya tidak mengadakan simulasi seperti ini. Maka saya suruh anak saya, coba ambilkan. Agar saya punya alasan untuk mengatakan jazakumullah atas bantuannya mengambilkan sandal. Itu namanya menciptakan simulasi. Seorang ibu kemudian ngomong sama anaknya yang besar, Mas, itu adik diajak ke warung sebelah, belikan es krim di sana, ibu baru masak. Oh ya Mi. Begitu nanti dia belikan es krim untuk adiknya balik lagi, kita bisa ngomong, terima kasih loh Mas sudah bantu Umi sehingga Umi masaknya bisa tepat waktu, nggak mundur-mundur. Dan Anda tahu, orang itu kalau dihargai, senang. Tetapi setelah kita memahami tentang pentingnya saling menghargai ini, yang harus kita pahami adalah penghargaan ini adalah penghargaan yang merupakan apresiasi yang tulus. Bukan apresiasi yang tulus, yang nyata dan jujur, bukan kerja intelektual. Yang dimaksudkan dengan kerja intelektual itu begini. Ada orang yang mengerti tentang pentingnya menghargai, tetapi dia lupa bahwa menghargai itu adalah kerja hati, sehingga nanti antara hati ini terhubung. Nah, ada orang yang menghargai orang lain sebagai kerja intelektual, tapi hatinya nggak nyambung. Contoh, Anda masuk ke Indomaret atau Alfamaret. Terima kasih sudah belanja di sini. Itu pengennya menghubungkan hati, tapi yang ada hati kita jengkel dengan kalimat seperti itu, karena kelihatan nggak bersahabat. Itu kayak mesin, kayak robot gitu loh. Anda datang ke salah satu mall. Terima kasih sudah belajar di sini, sebelum kembali lagi. Ini sebenarnya ngomong robot atau manusia sih gitu loh. Lah dalam rumah tangga juga begitu. Ada suami ngerti dia harus memuji istri, istri ngerti dia harus memuji suami. Tapi kadang-kadang pekerjaan memujinya itu kerja intelektual. Istrinya baru saja mandi, pakai baju baru, suaminya ngadap laptop kerja. Istrinya bilang, ya gimana penampilanku? Tanpa memalingkan muka dari laptop ngomong, baik. Coba, kalau itu cuma MP3 rekaman, suami ini sudah benar. Apa salah saya? Istri saya bilang, bagaimana penampilan saja? Bilang baik, cantik. Tapi kalau Anda ikut hadir di situ, enggak banget. Itu beda dengan yang bagaimana penampilanku ya. Itu laptopnya ditutup. Kemudian dia balik kanan, belok panjang istrinya. Masya Allah, cantik. Meskipun dalam hatinya, bajunya gitu loh. Orangnya masih saja seperti kemarin. Tambah tua sih sebenarnya gitu. Beda gitu. Jadi ketika Masya Allah cantik dengan menatap wajahnya itu beda dengan kalimat cantik tapi kita tidak menatap wajahnya. Itu namanya kerja intelektual, bukan kerja hati. Berapa banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat penghargaan tapi palsu. Kenapa? Karena bukan dari hati, itu dari otak yang berpikir aku harus menghargai orang lain. Ya wujudnya kayak itu tempat-tempat pembelanjaan yang menghargai pelanggan, tapi ya itu tadi hanya saking capeknya karena banyak pelanggan akhirnya nggak tulus. Kelihatan sekali nggak tulus, palsu gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.